Yuli, seorang janda kaya berusia 35 tahun, hidup dalam kesepian di rumah mewahnya setelah ditinggal suaminya yang meninggal dalam kecelakaan. Ia terbiasa dikelilingi kemewahan, tetapi hatinya kosong. Sementara itu, Tarmin, seorang buruh bangunan berusia 30 tahun, adalah pria sederhana yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya di kampung. Saat ia ditugaskan untuk merenovasi rumah Yuli, dunia mereka yang berbeda mulai bertabrakan. Awalnya, Yuli memandang Tarmin hanya sebagai pekerja biasa. Namun, di balik ketangguhannya, Tarmin memiliki hati yang hangat dan penuh kebaikan. Setiap hari, percakapan kecil mereka berubah menjadi perasaan yang tak terduga. Namun, cinta mereka tidak mudah. Yuli harus menghadapi cibiran dari orang-orang di lingkungannya, sementara Tarmin merasa tak pantas mendampingi wanita dari dunia yang berbeda. Akankah cinta mereka mampu melampaui jurang perbedaan? Di usia 35 tahun, Yuli memiliki segalanya: rumah mewah, bisnis yang berjalan lancar, serta gaya hidup yang dipenuhi kemudahan. Ia adalah seorang wanita yang anggun, berpendidikan, dan berasal dari keluarga terpandang. Suaminya, seorang pengusaha sukses, meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan tragis. Sejak saat itu, meskipun banyak pria kaya yang berusaha mendekatinya, ia merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirinya. Yuli bukanlah wanita manja yang hanya bergantung pada kekayaan. Ia membantu mengelola perusahaan peninggalan suaminya dan memastikan segalanya berjalan dengan baik. Namun, di balik kehidupan yang terlihat sempurna, ia menyimpan kesepian mendalam. Ia tidak memiliki anak, dan keluarga besarnya hanya peduli pada status sosial serta kekayaan. Malam-malamnya sering dihabiskan dalam kesunyian, menatap jendela besar di ruang tamunya yang luas, bertanya-tanya apakah kebahagiaan sejati masih mungkin ia temukan. Setiap hari, ia berinteraksi dengan rekan bisnis, bertemu klien di restoran mahal, atau menghadiri acara sosial. Namun, semua itu terasa hampa. Orang-orang di sekelilingnya lebih tertarik pada uang dan pengaruhnya daripada dirinya sebagai manusia biasa. Ia ingin merasakan kasih sayang yang tulus, bukan karena hartanya, tetapi karena dirinya sendiri. Di sisi lain, Tarmin adalah pria sederhana berusia 30 tahun yang menjalani hidup dengan penuh kerja keras. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup serba kekurangan. Ayahnya hanyalah seorang petani di desa, sementara ibunya meninggal saat ia masih remaja. Sebagai anak sulung, ia harus bekerja sejak muda demi menyekolahkan adik-adiknya. Tarmin datang ke kota dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, tanpa ijazah tinggi dan koneksi yang kuat, satu-satunya pilihan adalah menjadi buruh bangunan. Ia tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaan itu berat dan penghasilannya pas-pasan. Baginya, yang terpenting adalah tetap bekerja dan mengirimkan uang ke kampung untuk membantu keluarga. Dalam kesehariannya, Tarmin dikenal sebagai pria yang jujur dan pekerja keras. Ia tidak suka bergosip, lebih memilih menyelesaikan tugasnya dengan tenang. Wajahnya keras terbakar matahari, tangannya kasar akibat bertahun-tahun mengangkat material berat. Namun, di balik fisiknya yang tangguh, ada hati yang lembut. Ia peduli pada teman-temannya dan selalu siap membantu mereka yang kesulitan. Tarmin tidak pernah bermimpi tentang kehidupan mewah. Baginya, cukup memiliki tempat berteduh, makan secukupnya, dan bisa menabung untuk masa depan keluarganya sudah lebih dari cukup. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu hal yang ia inginkan tetapi terasa mustahil, menemukan cinta sejati. Yuli dan Tarmin hidup di dunia yang begitu jauh berbeda. Yuli tinggal di rumah mewah dengan taman luas, sementara Tarmin tinggal di kamar kos kecil yang hanya cukup untuk satu tempat tidur dan lemari pakaian. Yuli mengendarai mobil mahal dengan sopir pribadi, sedangkan Tarmin naik motor tua yang sering mogok. Bagi Yuli, buruh bangunan adalah orang-orang yang bekerja di bawah teriknya matahari, orang-orang yang tak pernah ia perhatikan lebih dari sekadar pekerja. Bagi Tarmin, wanita seperti Yuli adalah bagian dari dunia yang tak bisa ia jangkau, cantik, berkelas, dan hidup dalam kemewahan yang mustahil ia bayangkan. Mereka tidak memiliki alasan untuk bertemu. Namun, takdir punya rencana lain.
Sebuah proyek renovasi rumah akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah hidup mereka berdua. Yuli sudah lama ingin merenovasi beberapa bagian rumahnya yang mulai terasa usang. Rumah megah peninggalan suaminya itu memiliki arsitektur klasik dengan sentuhan modern, tetapi beberapa bagian seperti pagar, dapur, dan ruang tamu perlu diperbarui. Meskipun tinggal sendiri, ia tetap ingin rumahnya tampak sempurna, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk menjaga citranya di hadapan teman-teman sosialitanya. Setelah mencari rekomendasi dari kenalan, Yuli akhirnya memutuskan untuk menyewa jasa kontraktor yang cukup terkenal di kota. Tim pekerja bangunan pun dikirim ke rumahnya untuk memulai pekerjaan, dan di antara mereka ada seorang buruh yang tidak ia perhatikan pada awalnya, Tarmin. Saat tim pekerja bangunan datang untuk pertama kalinya, Yuli hanya melihat sekilas ke arah mereka dari balkon lantai 2 rumahnya. Baginya, mereka hanyalah para pekerja biasa yang akan melakukan tugas mereka lalu pergi. Tarmin, di sisi lain, juga tidak terlalu memperhatikan Yuli. Ia datang ke rumah besar itu seperti biasa, untuk bekerja dan menyelesaikan tugasnya. Rumah besar bukanlah hal asing baginya. Setiap hari ia membangun atau merenovasi rumah-rumah mewah milik orang kaya. Namun, mereka semua hanya sekadar klien, tak ada bedanya dengan rumah ini. Namun, ada satu hal yang membuat Tarmin sedikit penasaran. Saat ia mengangkat kantong semen ke pundaknya, ia melihat sekilas sosok Yuli berdiri di balkon, mengenakan gaun santai, berwarna pastel. Berbeda dengan kebanyakan klien wanita yang sibuk mengatur ini itu dengan nada perintah, Yuli tampak tenang, bahkan sedikit melamun. Ada kesan misterius dalam dirinya yang membuat Tarmin bertanya-tanya dalam hati. Hari pertama renovasi berjalan lancar, hingga akhirnya terjadi kesalahpahaman kecil. Seorang pekerja salah memasang material di salah satu sudut taman, membuat Yuli turun tangan untuk menegur mandor proyek. Tarmin yang saat itu sedang mengangkat bata di dekatnya ikut mendengar Yuli berbicara. Suaranya lembut tetapi tegas. Tidak ada nada marah, tetapi jelas bahwa ia tidak puas dengan kesalahan itu. Saat Yuli berjalan melewati area proyek, ia hampir saja menginjak sebuah paku panjang yang tertinggal di lantai. Tarmin yang melihatnya refleks bergerak cepat, meraih lengannya dengan kuat dan menariknya ke belakang. Yuli terkejut. Ia tidak menyangka seorang buruh bisa dengan spontan menyelamatkannya seperti itu. "Hati-hati, Bu. Bisa kena paku," kata Tarmin, masih memegang lengannya sebentar sebelum buru-buru melepaskannya. Yuli mengangguk, sedikit canggung. Ia tidak terbiasa disentuh oleh orang asing, apalagi seseorang seperti Tarmin. Namun, dalam beberapa detik itu, ia menyadari sesuatu. Tangan pria itu kasar dan penuh luka, bekas kerja keras bertahun-tahun. "Terima kasih," jawabnya singkat, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tarmin hanya tersenyum kecil dan kembali bekerja. Baginya, itu bukan masalah besar. Namun, sejak saat itu, Yuli mulai memperhatikan pria itu dengan cara yang berbeda. Hari-hari berlalu, dan proyek renovasi berjalan lancar. Yuli yang awalnya hanya melihat Tarmin sebagai pekerja biasa mulai tanpa sadar memperhatikannya lebih sering. Ia mulai menyadari bagaimana Tarmin bekerja lebih cepat dari yang lain, bagaimana ia selalu membantu teman-temannya tanpa diminta, dan bagaimana ia tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaan berat itu dilakukan di bawah terik matahari. Suatu hari, saat Yuli duduk di teras rumah sambil membaca buku, ia tanpa sadar memperhatikan Tarmin yang sedang bekerja di dekat pagar. Matanya tak lepas dari sosok pria itu yang dengan penuh ketelitian memastikan setiap bata terpasang dengan sempurna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yuli merasa penasaran pada seseorang yang sangat berbeda darinya. Namun, ia belum menyadari bahwa perasaan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan renovasi rumah Yuli semakin menunjukkan perkembangan. Awalnya, Yuli hanya mengamati dari jauh bagaimana para pekerja menyelesaikan tugas mereka. Namun, tanpa ia sadari, matanya selalu kembali tertuju pada satu orang, Tarmin. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Tidak seperti pekerja lain yang sering bercanda atau mengeluh saat bekerja, Tarmin selalu fokus dan bekerja dengan penuh keseriusan. Ia terlihat seperti pria yang tidak hanya bekerja untuk uang,
tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam setiap tugasnya. Suatu siang, Yuli sedang duduk di teras dengan segelas es teh, menikmati udara yang agak panas. Saat itu, ia melihat Tarmin sedang beristirahat di dekat tumpukan pasir, mengelap keringatnya dengan lengan bajunya yang sudah penuh debu. Entah kenapa, ada dorongan dalam hatinya untuk berbicara. "Tarmin, bukan?" Tarmin yang sedang duduk bersandar langsung menoleh. Sedikit terkejut bahwa pemilik rumah menyapanya langsung. Ia buru-buru berdiri dengan sopan. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Tidak. Saya hanya ingin tahu, sudah berapa lama kamu bekerja sebagai tukang bangunan?" Tarmin agak ragu menjawab. Ia tidak terbiasa berbincang dengan orang kaya seperti Yuli. Namun, ia tidak bisa bersikap kasar. "Kurang lebih 10 tahun, Bu. Sejak remaja, saya sudah mulai kerja serabutan." Yuli mengangguk pelan. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam cara bicara Tarmin yang terasa berbeda. Tidak ada rasa minder atau canggung, hanya kesederhanaan dan ketulusan. Sejak hari itu, percakapan-percakapan kecil mulai sering terjadi. Awalnya, Yuli hanya bertanya hal-hal sederhana, seperti bagaimana proses pembangunan berjalan atau apakah ada kendala dalam renovasi. Namun, semakin lama, obrolan mereka mulai masuk ke ranah yang lebih pribadi. Suatu sore, saat Tarmin sedang merapikan alat-alat kerja, Yuli berdiri di dekatnya. "Tarmin, keluargamu ada di kota juga?" Tarmin tersenyum kecil, menggeleng. "Tidak, Bu. Mereka semua di kampung. Saya kerja di sini untuk menghidupi mereka." Yuli terdiam. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan kehidupan para pekerja bangunan di rumahnya. Baginya, mereka hanyalah orang-orang yang datang untuk bekerja lalu pergi. Tapi kini, ia mulai melihat mereka sebagai manusia dengan cerita hidupnya masing-masing. "Kamu pasti merindukan mereka," kata Yuli spontan. Tarmin menghela napas pelan. "Tentu, Bu. Tapi hidup harus terus berjalan. Yang penting mereka baik-baik saja di sana." Yuli terdiam sesaat. Ada kekaguman yang tumbuh dalam dirinya. Berbeda dengan orang-orang kaya yang sering ia temui, yang hanya berbicara tentang harta dan gengsi, Tarmin berbicara dengan ketulusan dan. Suatu hari, matahari begitu terik, dan Tarmin serta timnya bekerja tanpa henti. Melihat itu, tanpa berpikir panjang, Yuli masuk ke dapur dan meminta pembantu rumah tangganya untuk menyiapkan es teh dan beberapa camilan. Ketika ia sendiri yang membawa nampan itu keluar, para pekerja tampak terkejut. Biasanya, klien hanya memerintah pembantu untuk melayani mereka. "Ini minum dulu, biar segar," kata Yuli dengan senyum kecil. Para pekerja saling berpandangan, bingung harus bagaimana. Namun, Tarmin yang pertama kali bereaksi. Ia menerima segelas es teh dari Yuli dan mengangguk hormat. "Terima kasih, Bu. Tidak perlu repot-repot." "Tidak masalah. Kalian sudah bekerja keras." Sejak saat itu, sikap Yuli terhadap Tarmin berubah. Bukan lagi sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai dua orang yang mulai saling memahami. Suatu sore, saat hujan turun, renovasi dihentikan lebih awal. Tarmin yang sedang mengemasi alat-alatnya tersadar bahwa Yuli masih berdiri di teras, menatap langit dengan pandangan kosong. "Bu Yuli, Anda tidak masuk ke dalam? Bisa masuk angin kalau kena angin dingin begini." Yuli tersenyum kecil, tetapi tidak bergerak. "Aku suka hujan. Rasanya menenangkan," katanya pelan. Tarmin ikut berdiri di bawah atap teras, membiarkan hujan turun di depan mereka. Hujan itu menyenangkan, tapi juga membawa banyak kenangan, kata Tarmin sambil menatap jauh. Yuli meliriknya. "Kenangan seperti apa?" Tarmin tersenyum pahit. "Kenangan tentang perjuangan. Dulu waktu kecil, kalau hujan deras, rumah kami selalu bocor. Aku dan adik-adikku harus menampung air pakai ember." Yuli terdiam. Ia tidak pernah mengalami hal seperti itu. "Aku tidak bisa membayangkan hidup seberat itu." Tarmin tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Yang penting sekarang aku bisa kerja dan membangun kehidupan yang lebih baik."
Di saat itulah, Yuli menyadari sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ada rasa hangat saat mendengar cerita Tarmin. Ada kekaguman yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak hanya menyukai obrolan mereka, tetapi juga mulai melihat Tarmin sebagai seseorang yang istimewa. Dan tanpa ia sadari, perlahan-lahan ia jatuh hati. Seiring dengan semakin seringnya interaksi antara Yuli dan Tarmin, perubahan sikap Yuli mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Pembantu rumah tangganya mulai membicarakan bagaimana Yuli kini sering terlihat berbicara dengan salah satu buruh bangunan. Para tetangga sosialitanya pun mulai memperhatikan bahwa Yuli terlihat berbeda, lebih sering keluar dan bahkan ikut mengawasi pekerjaan para pekerja di rumahnya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Suatu sore, saat Yuli menghadiri acara arisan dengan teman-teman sosialitanya, salah satu temannya, Rina, menyenggol lengannya dengan tatapan menggoda. "Yuli, aku dengar kabar menarik. Katanya sekarang kamu dekat dengan salah satu tukang bangunan di rumahmu." Seisi ruangan langsung hening. Beberapa wanita menahan tawa kecil, sementara yang lain memasang ekspresi tak percaya. Yuli yang awalnya menikmati teh di tangannya hanya tersenyum tipis. "Aku hanya berbicara dengannya sesekali. Dia pekerja yang baik." Rina terkekeh. "Astaga, Yuli, kamu kan janda kaya raya. Apa tidak ada pria yang lebih pantas?" Seorang wanita lain menimpali. "Iya, setidaknya cari pria yang selevel. Bukan seorang buruh bangunan yang tangannya penuh debu dan keringat." Cibiran mereka membuat Yuli terdiam. Ia tidak suka dengan anggapan bahwa seseorang hanya bisa diukur dari status sosialnya. Tapi, ia juga sadar bahwa hubungannya dengan Tarmin akan menjadi bahan gosip yang besar jika terus berlanjut. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang ia sadari. Hatinya mulai mempertanyakan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di sisi lain, Tarmin juga mulai merasakan tekanan dari lingkungan pekerjaannya. Teman-teman sesama buruh mulai menggoda dan bercanda tentang bagaimana ia terlihat lebih sering berbicara dengan Yuli. "Dam, kamu serius nih deketin Bu Yuli? Siapa tahu nasibmu berubah?" goda salah satu temannya. Tarmin hanya tertawa kecil, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perbedaan status mereka sangat jauh. Ia hanyalah seorang buruh dengan penghasilan pas-pasan, sementara Yuli adalah wanita dari dunia yang tidak akan pernah bisa ia masuki. Perasaan minder mulai menguasai hatinya. Sejak hari itu, Tarmin mulai menjaga jarak. Jika sebelumnya ia tidak ragu untuk menjawab pertanyaan Yuli, kini ia lebih sering menghindar. Ia berbicara hanya jika diperlukan, dan bahkan mulai menghindari tatapan Yuli. Yuli menyadari perubahan ini. "Tarmin, kamu kenapa? Kenapa sekarang seperti menghindar?" tanyanya suatu sore saat renovasi hampir selesai. Tarmin menghela napas. Ia tidak berani menatap mata Yuli. "Maaf, Bu. Saya hanya tidak ingin menimbulkan masalah. Dunia kita berbeda. Saya hanya pekerja." Yuli terdiam. Kata-kata itu terasa menyakitkan, seolah Tarmin sendiri tidak percaya bahwa ada sesuatu di antara mereka. Di tengah kebimbangan ini, muncul sosok pria lain yang semakin membuat situasi semakin rumit. Adrian, seorang pengusaha sukses yang sudah lama tertarik pada Yuli. Adrian adalah pria tampan, mapan, dan berasal dari keluarga kaya. Ia sudah lama mencoba mendekati Yuli, tetapi selalu ditolak dengan halus. Ketika ia mendengar kabar bahwa Yuli semakin dekat dengan seorang buruh bangunan, ia tertawa meremehkan. "Kamu bercanda, Yuli? Seorang buruh? Itu bukan kelasmu." Adrian mulai semakin sering datang ke rumah Yuli, berpura-pura menawarkan bantuan terkait renovasi. Ia berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih pantas daripada Tarmin. Suatu sore, Adrian datang ke rumah Yuli dan dengan sengaja berbicara cukup keras di dekat para pekerja, termasuk Tarmin. "Yuli, kamu tidak bisa terus begini. Kamu butuh pasangan yang selevel. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik." Tarmin yang mendengar itu merasa seperti ditampar. Ia semakin yakin bahwa ia tidak akan pernah pantas untuk Yuli. Ketika renovasi sudah hampir selesai, Tarmin membuat keputusan yang berat. Ia akan meninggalkan proyek sebelum benar-benar selesai. Malam sebelum hari terakhirnya bekerja,
Ia menulis surat singkat dan menyelipkannya di salah satu meja di teras rumah Yuli. Bu Yuli, terima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda. Dunia kita terlalu jauh berbeda. Saya pamit. Semoga Anda menemukan kebahagiaan sejati. Keesokan paginya, ketika Yuli bangun dan membaca surat itu, hatinya terasa hancur. Tarmin telah pergi tanpa berpamitan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yuli menyadari bahwa kehilangan seseorang yang benar-benar tulus jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta atau status sosial. Ia tidak bisa membiarkan ini berakhir seperti ini. Dan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk mengejar sesuatu yang benar-benar ia inginkan, tanpa peduli apa kata orang lain. Yuli duduk di teras rumahnya, membaca ulang surat dari Tarmin. Hatinya bergetar. Perasaan kehilangan ini terlalu menyakitkan. Ia telah kehilangan suaminya, dan kini, ia kembali kehilangan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Tak ingin menyesal, Yuli segera mencari informasi tentang keberadaan Tarmin. Ia bertanya pada mandor proyek dan akhirnya mengetahui bahwa Tarmin telah kembali ke kampung halamannya. Tanpa ragu, Yuli mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan pergi ke desa tempat Tarmin tinggal. Setibanya di sana, ia menemukan Tarmin sedang membantu ayahnya membangun rumah sederhana. Dengan mata penuh harapan, Yuli berkata, "Aku tidak peduli dengan dunia kita yang berbeda. Aku hanya ingin bersamamu." Tarmin terkejut. Matanya mencari kepastian di wajah Yuli. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya tersenyum. "Kalau begitu, aku tidak akan lari lagi." Tarmin masih tak percaya bahwa Yuli benar-benar datang mencarinya. Wanita yang selama ini hidup dalam kemewahan kini berdiri di hadapannya, berdebu setelah menempuh perjalanan panjang ke desanya. Matanya penuh keteguhan, bukan keraguan. "Yuli, kenapa kamu kesini?" tanya Tarmin dengan suara pelan, hampir tidak percaya. Yuli tersenyum. Tapi air mata menggenang di sudut matanya. "Karena aku memilihmu, Tarmin. Bukan Adrian. Bukan dunia yang penuh kepalsuan itu. Aku ingin hidup dengan seseorang yang tulus, yang memahami aku lebih dari sekadar status dan harta. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Tarmin menelan ludah. Ia tak pernah bermimpi bahwa seorang wanita seperti Yuli akan memilihnya. Ia ingin percaya, tapi di dalam dirinya masih ada sedikit ketakutan. Takut bahwa Yuli akan menyesal di kemudian hari. "Yuli, hidup di sini tidak seperti di kota. Tidak ada rumah mewah. Tidak ada mobil mahal. Aku hanya seorang buruh bangunan." Yuli menggeleng tegas. "Aku tidak butuh semua itu. Yang aku butuh adalah seseorang yang bisa membuatku bahagia. Dan orang itu adalah kamu." Tarmin menatapnya lama. Semua yang ia pikir mustahil kini menjadi kenyataan. "Kalau kamu yakin, aku tidak akan lari lagi," jawabnya akhirnya, dengan senyum penuh ketulusan. Yuli tidak kembali ke kehidupan sosialitas seperti sebelumnya. Setelah beberapa minggu tinggal di desa, ia mulai memahami kehidupan sederhana yang dijalani Tarmin. Ia membantu ibu-ibu desa memasak, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan yang paling penting, ia merasa lebih damai daripada sebelumnya. Namun, Yuli tahu bahwa Tarmin tidak bisa selamanya hidup dalam keterbatasan. Ia ingin melihat Tarmin berkembang, bukan hanya sebagai buruh, tapi sebagai seseorang yang memiliki usaha sendiri. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon besar dekat rumah Tarmin. "Aku punya ide," kata Yuli sambil menggenggam tangan Tarmin. Tarmin menatapnya penasaran. "Apa itu?" "Kita buat usaha sendiri. Kamu sudah bekerja bertahun-tahun di bidang konstruksi. Kamu tahu bagaimana membangun rumah dari nol. Kenapa kita tidak membuka usaha kontraktor kecil?" Tarmin mengerutkan dahi. Ia tak pernah membayangkan dirinya sebagai pemilik usaha. "Yuli, itu butuh modal besar." Yuli tersenyum. "Aku punya tabungan. Tapi aku tidak ingin memberikannya begitu saja. Aku ingin kita membangun ini bersama, dengan usahamu, dengan keringat kita berdua." Tarmin terdiam. Ini adalah hal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang masa depan yang lebih baik.
Dengan dukungan Yuli, Tarmin mulai merancang usaha kecilnya. Ia merekrut beberapa teman sesama buruh bangunan yang sudah berpengalaman. Awalnya, mereka hanya menerima proyek-proyek kecil, seperti renovasi rumah dan pembangunan rumah sederhana di desa. Tapi berkat ketekunan dan kejujuran Tarmin, usahanya mulai dikenal. Yuli, dengan pengalamannya dalam dunia bisnis, membantu mengatur keuangan dan strategi pemasaran. Dalam 1 tahun, usaha mereka berkembang pesat. Kini, Tarmin bukan lagi seorang buruh bangunan biasa. Ia adalah pemilik usaha kecil yang sukses. Yuli juga menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari, bukan dari kemewahan, tetapi dari kebersamaan dengan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Tarmin dan Yuli duduk di teras rumah sederhana mereka. Tidak ada lampu kristal atau sofa mahal seperti di rumah Yuli dulu, tapi Yuli merasa jauh lebih bahagia di sini. Tarmin memegang tangan Yuli erat-erat. "Aku dulu berpikir aku tidak pantas untukmu, Yuli. Tapi kamu membuktikan bahwa cinta bukan soal status, tapi soal siapa yang benar-benar bisa membuatmu bahagia." Yuli tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Tarmin. "Dan kamu membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di rumah mewah atau mobil mahal. Kadang, kebahagiaan ada di sini, di tempat sederhana, dengan orang yang kita cintai." Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang. Yuli dan Tarmin tahu, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, mereka telah menemukan satu hal yang jauh lebih berharga dari segalanya: cinta sejati yang tidak memandang harta atau status.